Hai, ketemu lagi bersama aku, Erika cantik. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Yang cantiknya sempurna dan nyata ya. Kali ini aku tidak menampilkan rambutku yang mengkriwil-kriwil ini, tapi hari ini aku lebih simpel, cantik, sempurna ya, dengan rumbai-rumbai manja ini. Oke. Nah, seperti biasa ya, ada tips-tips yang menarik dan nyata ya, yang pokoknya bikin kalian tersenyum cantik sumringah sepanjang hari ya, secantik diriku. Oke, kali ini tips dari aku, perempuan cantik ini ya. Jadi, sekarang kan lagi musim online semua ya, dari makanan, dari jualan baju, dari segala macam, banyak online. Sampai ke ojek-ojek juga online ya, les vokal juga online. Ya kan? Jadi, zaman sekarang kalau misalkan kita mau berjualan cantik ria ya, tidak perlu kita harus menyewa ruko, menyewa lapak di pasar untuk kita berjualan, dan yang hasilnya juga belum tentu banyak gitu kan. Jadi sekarang kan lagi musim online ya, jadi mendingan kita berjualan online aja. Nah, berjualan online pun banyak macam caranya ya. Jadi banyak orang yang berjualan online tapi juga dia memproduksi barangnya gitu. Contoh kayak misalkan dia bikin sepatu terus dia dijualin gitu kan. Ada juga yang dia membeli dari orang kemudian dia jual kembali gitu. Nah, untuk tips dari aku perempuan cantik ini, itu simple banget, gampang banget, dan paling mudah sih sebenarnya ya. Jadi kita tidak perlu memegang barangnya, kita juga tidak perlu bermodal, dan intinya modal kita cuma duduk manis, tiduran manja, ketik cantik, orderan banyak, rezeki berlimpah. Kita tidak perlu memegang barangnya, kita juga tidak perlu membeli barang dari orang lain untuk kita jual lagi gitu. Istilahnya dalam nyatanya kita membeli dan menerima barangnya, kita pegang dan kita harus mengirim ke JNE dan lain sebagainya. Itu kan maksudnya apa ya, pengerjaannya lebih yang harus dikerjakan gitu. Untuk yang perempuan cantik seperti aku ya, mungkin kalian juga perempuan cantik yang nonton ya, jadi maksudnya tidak perlu kayak gitu. Jadi kita perlu cantikan aja, tinggal mengetik cantik dapat uang gitu. Caranya seperti ini. Yang pertama, kalian tentuin dulu yang pengen kalian jual itu kira-kira apa gitu. Entah itu mungkin baju, sepatu, atau mungkin makanan, atau apapun itu ya. Pokoknya tentuin dulu lah. Kalau misalkan nih baju gitu, baju gaun cantik calala ya. Oke, baju misalkan. Nah, kalian juga yang kedua harus menentukan kalian mau berjualannya itu di mana gitu. Misalkan di Lazada kah, di Shopee kah, di Zalora kah, atau di apa kah gitu kan. Kalau misalkan aku sih, menurutku yang paling simpel itu ya mungkin Shopee atau Tokopedia atau Lazada ya, yang kayak semua juga simpel sih sebenarnya ya. Tergantung kalian pengennya jualan di mana. Atau kalau misalkan pengen dapat banyak juga bisa berjualan di semua aplikasi ya kan, tergantung kemalasannya masing-masing. Oke. Jadi oke, nih udah ditentuin nih mau jualannya di mana. Oke, contoh di Shopee ya. Di Shopee berjualan cantik. Oke. Nah, sekarang gini. Kalian cari barang yang menurut kalian laku di zaman sekarang ya. Kalian mencari. Oke, kalian sudah menemukannya. Barang itu yang memang lagi laris banget gitu kan. Kalian
mencari barang itu. Oke, sudah menemukannya. Oke, kemudian kalian buka browser ya, atau internet gitu kan. Coba cari di situ. Biasanya aku tidak mau menyebutkan aplikasinya ya, kalian harus mencari sendiri gitu kan, minimal ya ada usaha gitu kan untuk mencarinya. Oke, kalian tinggal cari aja langsung. Pokoknya kalian cari aja ya, di situ ada semacam aplikasi kayak misalkan Lazada atau Shopee yang kayak gitu-gitu, tapi itu tuh untuk dropshipper gitu. Jadi untuk yang memang mengambil barang di situ tapi dijual kembali gitu. Tapi gini, kita kan misalkan nih jualan, pokoknya barang-barang yang ada di Shopee, yang ada di Lazada itu rata-rata ya mungkin hampir 90% itu di situ ada, di yang tempat yang tadi aku nggak mau sebutin itu, pokoknya di situ ada ya rata-rata ya. Jadi gini, kalian pokoknya cari dulu, searching dulu ya itu aplikasinya apa. Kalian juga harus usaha ya. Jadi cari, kalau sudah ketemu aplikasinya ya, oke, kalian langsung buka saja. Di situ barang-barangnya sangat-sangat murah banget. Dan kebanyakan orang-orang yang jualan di Lazada, jualan di Shopee dan lain sebagainya itu juga kebanyakan rata-rata memang ngambilnya dari situ gitu, karena memang itu tempatnya gitu. Kalau misalkan ibaratkan pasar itu kayak Tanah Abang gitu. Kalau Tanah Abang kan murah-murah, kalau kita beli di Cipulir itu pasti dia akan lebih mahal ya kan, karena memang belanjanya di Tanah Abang gitu. Jadi kalian mencari barang-barang yang cantik-cantik itu di situ. Kalian lihat harganya berapa, mungkin sekitar misalkan nih sekitar 70.000. Nah, bandingkan sama harga-harga di Shopee, di Lazada, bla 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 bla. Dan coba ya kalian klik. Oke, misalkan di Shopee, Lazada itu 80.000 gitu kan, 80.000 rata-rata harganya. Nah, kalian bisa mulai berjualan dari situ ya kan. Tinggal ambil gambar-gambarnya, di situ juga lengkap dengan deskripsi dan lain sebagainya. Dan kalian juga bisa langsung copy, bisa langsung bagikan ke WhatsApp, ke Instagram dan lain sebagainya juga bisa ya. Jadi udah langsung tinggal di copy aja di situ keterangannya, bla 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 bla, itu keterangan barangnya dan lain sebagainya. Terus gambar-gambarnya juga kalian ambil ya. Setelah itu kalian bisa pasang iklan di Shopee atau Lazada dan lain sebagainya ya. Jadi udah tuh kalian mulai banyak pasang di toko kalian di Shopee itu ya. Setelah banyak itu sekian, nah kalian tips yang dari aku, kalian tuh jangan menyamakan harga dengan yang lainnya gitu ya. Contoh misalkan yang lain harganya 80.000, kalian bisa masukin di situ harga dengan harga 78.000 gitu kan. Jadi meskipun cuma beda 2.000, biasanya orang tuh banyak gitu yang memilih yang lebih murah gitu kalau misalkan barangnya sama gitu. Jadi ya udah sih gitu kan, gampang kan caranya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita udah buka toko di Shopee itu udah banyak gitu kan, beret, misalkan ada yang beli salah satu produknya, klik gitu, yang mana misalkan gaun biru gitu kan. Oke, gaun biru ya, klik gaun biru itu, mereka udah ada yang pesan tuh pengiriman ke sini bla 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 bla. Oke gitu. Dan kalian tinggal buka aplikasi yang tadi ya, yang untuk perbelanjaan, yang untuk dijual lagi itu, yang aku gak mau sebutin namanya ya, biar kalian usaha mencarinya. Oke. Nah, tinggal kalian buka aplikasi itu. Setelah dibuka, kalian cari barangnya yang dipesan si pemesan tadi kan, kalian cari, klik bla bla bla. Nah, kalian di situ langsung beli dari situ. Nah, maksudnya kan yang tadi si pemesan itu kan maksudnya dia udah pesan, berarti dia udah bayar dong ya kan. Misalkan dia udah bayar 80.000 nih, 80.000 misalkan harganya. Oke, udah 80.000. Nah, di aplikasi itu kan harganya cuma 70.000, berarti kalian kan punya untung 10.000 ya kan, punya untung 10.000. Oke, langsung aja kalian juga
langsung aja kalian pesan di aplikasi itu, tik 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 tik, tik pesan bla 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 bla, kalian transfer, harganya 70.000. Nah, si alamatnya yang kalian masukin itu alamat si pemesan yang di Shopee itu, ya kan? Masukin alamat si pemesan yang di Shopee itu ke aplikasi itu, di pemesanan yang aplikasi ini ya, udah tik 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 tik, tik masukkan. Nah, di situ kalian tulis sebagai dropshipper gitu kan. Pokoknya banyak macam pilihannya ya. Jadi di situ bisa kalian tulis dari Shopee atau dari Lazada dan lain sebagainya. Jadi si pembeli juga nggak akan tahu kalau itu barang membeli dari aplikasi lain gitu. Mereka akan taunya itu barang ya dari Shopee gitu. Jadi di situ udah tertera banyak mau dari Shopee, Lazada atau apose itu bla bla bla, ya udah ya kan, udah klik di situ. Nah, terus juga jangan lupa nama pengirimnya, nama toko kalian. Jangan lupa itu. Nama toko kalian, nomor telepon kalian juga ya. Tik 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 tik, udah lengkap semuanya. Kalian juga udah transfer, udah bayar 70.000, udah dapat untung 10.000 ya kan. Jadi habis itu tinggal klik, udah orderan selesai ya kan. Orderan selesai, barang mungkin ya sekitar 2 hari atau 3 hari nyampe ke si pembeli itu. Jadi kalian dapat untung 10.000 dari satu produk tanpa harus kalian punya modal, tanpa harus kalian sibuk mengurusi barangnya, mengirim ke JNE dan lain sebagainya bla bla bla. Cuma cukup modal ketik aja gitu. Itu dari satu barang misalkan 10.000 ya. Kalau misalkan sehari ada yang beli 5 barang kan bisa jadi berarti 50.000 sehari. Maksudnya ya kita meskipun itu nggak gede gitu kan, tapi kan kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma klik ketik doang, daripada misalkan buka-buka Instagram apose itu chattingan yang nggak jelas yang tidak menghasilkan. Yang mendingan kayak gitu dong ya kan. Nah, udah dong dari situ. Jadi misalkan sehari dapat untung 50.000 aja, sebulan itu dapat 3 kali 5 15, 1.500.000 selama 1 bulan. Jadi bisa menemani kalian tidur cantik dan habis itu kalian dapat uang gitu. Kenapa aku mengasih tips seperti itu? Karena banyak juga ya teman-temanku juga ada yang berjualan kayak gitu, dan aku juga pernah waktu itu, cuman aku jualannya nggak di Shopee. Waktu itu aku jualannya di BBM, waktu masih zaman BBM. Nah, cuman karena gara-gara mungkin ada orang yang sirik atau apa, jadi BBM aku dihack orang. Jadinya orang yang berjualan di akun aku itu gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi itu waktu itu keuntungannya udah banyak banget, udah menyebar luas ke Papua, kemanapun pengiriman aku. Padahal aku sendiri tidak pernah memegang barangnya, tidak pernah mengirim ke JNE, bersibuk-sibuk ria. Aku cuma cantikan aja di rumah kayak gitu. Jadi ya udahlah, cukup segitu aja ya saran dan tips cantiknya dari Erika Cantik Shalala. Kita bertemu lagi nanti di tips-tips yang lainnya. Oke.